Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan curahan rahmat-Nya kepada kita bersama. Salawat dan salam teruntuk buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dapat mencontoh dan mentauladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat yang ke-24 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Sadaqallahul azim. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat kepada Allah. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, melalui peringatan Allah ini kita pahami, kita tadabburi, dan kita hayati dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita agar senantiasa mempergunakan nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita berupa akal untuk berfikir, untuk merenung, dan untuk memperhatikan apa yang telah Allah ciptakan bagi kita di atas muka bumi ini. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Ada apa dengan sebatang pohon yang baik? Pohon adalah merupakan salah satu ciptaan Allah yang merupakan tumbuh-tumbuhan. Pohon itu ternyata ada tumbuhnya dengan baik dan ada juga tumbuh dengan tidak baik. Yang Allah suruh kepada kita agar memperhatikan bagaimana sebatang pohon yang baik itu tentu adalah asluha sabitun, akarnya kuat, wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Tumbuhnya baik, tumbuhnya bagus, kuat. Nah, kalau pohon itu adalah pohon yang berbuah, ternyata setiap saat, setiap waktu pohon itu berbuah.
Nah, dalam rentang kehidupan kita, kalau pohon itu biasanya berbuah, buahnya itu adalah bermusiman. Bisa jadi sekarang ini musim rambutan. Habis musim buah rambutan, masuk pula musim buah mangga, buah durian, dan sebagainya. Karena pohon yang berbuah itu dia buahnya bermusim-musiman. Tetapi kalau kita kembali kepada ayat ini, ada pohon yang berbuah itu ternyata berbuahnya setiap saat, setiap waktu, tidak bermusiman. Nah, Allah kan ingatkan kepada kita, ini adalah perumpamaan. Lalu kalau kita hubungkan dengan diri kita manusia ini, apa sesungguhnya akar yang kuat itu, asluha sabitun itu? Itu adalah akidah kita kepada Allah. Aqada yaqidu aqidatan. Akidah adalah ikatan jiwa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan dengan akidah. Nah, bagaimana ikatan jiwa kepada Allah? Dengan apa kita ikat jiwa kita? Kita ikat dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika seorang manusia dari hatinya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sungguh dia telah berakidah. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengikatnya? Seperti yang Allah ingatkan, hendaknya ikatan jiwa kita kepada Allah itu adalah dengan ikatan yang kokoh. Fatamassaqa bil urwatil wusqa. Ikatlah jiwamu kepada Allah itu dengan buhul yang kokoh. Buhulnya buhul mati, bukan buhul simpul. Kalau buhul mati, semakin ditarik dia semakin kuat. Kalau buhulnya buhul simpul, semakin ditarik dia semakin lepas. Maka ketika akidah itu sudah menghujam seperti akar yang menghujam ke tanah, maka cabangnya akan menjulang ke langit. Artinya adalah apa saja yang Allah perintahkan dalam kehidupan kita, insya Allah mampu kita laksanakan dengan segala daya upaya kita. Sholat tidak hanya sebatas menjalankan kewajiban, tapi adalah merupakan kebutuhan dalam kehidupan. Ketika kebutuhan hidup tidak terpenuhi, tentu ada yang kurang dalam diri kita. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Ketika perintah Allah itu kita laksanakan dengan semampu kita, sedaya upaya kita sesuai aturan Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan larangan Allah, dengan segala daya upaya kita jauhi dalam kehidupan ini, insya Allah akan berbuah setiap saat. Artinya apa? Perilaku kita insya Allah akan sesuai dengan tuntunan ajaran Allah dan Rasulnya. Mulut akan terjaga dari perkataan-perkataan kotor. Tangan akan terjaga dari hal-hal yang mengambil bukan haknya. Kaki akan terjaga untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat. Artinya apa? Itu adalah buah dari akidah dan ibadah yang kita laksanakan dalam kehidupan ini. Semua itu Allah jadikan sebagai perumpamaan dalam kehidupan kita, agar senantiasa kita selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada, sedang apapun kita, jangan lupa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kajian yang singkat ini, Allah senantiasa berikan kita kemudahan dalam kehidupan ini untuk menjalani hidup dan kehidupan kita di atas muka Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.